Oke, halo Adirekta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, jadi kali ini aku mau ngejelasin nih tentang manajemen keuangan di pertemuan ke-9. Ngebahas apa sih? Jadi di pertemuan ke-9, yaitu di chapter 12. Ngebahas tentang analyzing project cash flow. Oke, nah di dalam analyzing project cash flow ini, prinsip-prinsip yang diterapkan ada dua prinsip. Prinsip ketiga, cash flow are the source of value. Dan prinsip yang kelima, individual respond to incentive. Oke, subpokok bahasan yang akan dibahas di materi ini ada 4. Apa aja itu? Yang pertama, mengidentifikasi arus kas incremental. Yang kedua, memperkirakan arus kas proyek atau tentang forecasting. Yang ketiga nanti ngebahas terkait inflasi dan penganggaran modal. Dan yang terakhir, ngebahas arus kas pada proyek penggantian, replacement proyek. Nah, untuk inflasi dan penganggaran modal, mungkin nanti nggak aku jelasin panjang. Kenapa? Karena di sini tuh cuma teori dasar banget. Kan kita udah tahu ya, kalau inflasi itu apa dan capital budgeting itu apa. Jadi mungkin di sini nggak aku terlalu bahas, karena fokus kita di pertemuan ini, yaitu mencari free cash flow, NPV, dan juga replacement proyek, gitu. Oke, aku masuk bahasan kita yang pertama. Apa itu? Yaitu mengidentifikasi arus kas incremental. Nah, dalam arus kas incremental itu mengacu pada tambahan arus kas perusahaan yang berasal dari diterimanya sebuah proyek baru. Oke, jadi ada kata-kata diterimanya sebuah proyek baru. Kita terima proyek baru loh. Nah, kita bisa ngitung cash flow, aliran kasnya, cash keluar maupun cash masuk saat ada proyek baru ini. Biar apa? Biar kita tahu kalau sebelum kita mengadakan proyek baru ini, kedepannya itu untung nggak sih? Gitu. Oke? Nah, biaya-biaya yang ada dalam perhitungan arus kas incremental itu ada 4, teman-teman. Ada yang bilang 5, ada yang bilang 6, tapi aku tulis intinya di sini, yaitu ada 4. Apa aja itu? Jadi, yang pertama itu ada sunk cost dan overhead cost. Itu bukan merupakan arus kas incremental. Ingat ya, sunk cost dan overhead cost itu bukan arus kas incremental. Jadi kita nggak bisa memasukkan ini dalam perhitungan free cash flow. Contohnya apa? Market research itu sunk cost. Market research kayak research and development, R&D. R&D itu kalau kita udah ngeluarin cash, entah proyek itu dijalankan atau enggak, cash itu udah keluar, udah pasti keluar. Nah, makanya di sini dia jadi sunk cost. Misal nih, aku ada biaya penelitian mau membuat proyek XXZ gitu. Nah, ternyata aku nggak jadi ngejalanin proyek ini. Nah, biaya untuk market research ini tadi, itu adalah jadi sunk cost. Nah, makanya aku nggak memasukin itu ke dalam perhitungan arus kas incremental. Nah, yang kedua, kita abaikan pembayaran bunga dan financing cost. Ingat, interest expense, financing cost itu setelah net operating income. Jadi kan biasanya itu ada ya interest expense. Nah, itu kita abaikan. Nggak perlu kita masukkan, nggak perlu kita hitung. Misal ada kata-kata interest expense diketahui ternyata 4%. Nah, ini tuh jebakan. Jadi ini nggak usah kalian masukin gitu. Biasanya ada soal kayak gitu. Nah, terus jadi kita wajib mengabaikan bunga dan financing cost lain yang diperhitungkan dalam suatu tingkat diskonto. Jadi kita abaikan. Jadi itu bukan bagian dari perhitungan cash flow, bukan bagian perhitungan arus kas incremental. Oke? Nah, yang ketiga, kalau yang nomor 1 dan 2 ini kita abaikan, beda halnya sama nomor 3 dan 4. Kalau 3 dan 4 kita masukkan. Apa itu? Yaitu opportunity cost. Nah, maksudnya apa? Opportunity cost merupakan arus kas incremental dipandang sebagai efek sinergi positif dan negatif. Kita tahu biaya kesempatan itu, misal nih, aku mau beli peralatan. Dengan beli peralatan ini ternyata aku bisa menghemat biaya tenaga kerja langsung, menghemat direct labor itu sebanyak katakanlah 100 juta per tahun. Nah, 100 juta per tahun inilah karena penghematan itulah jadi biaya kesempatan, opportunity cost. Nah, dengan adanya opportunity cost, itu kayak ngebantu banget perusahaan. Jadi kita udah tahu nih, dengan adanya mesin baru ini, ternyata kita bisa menghemat pembayaran gaji pegawai, gitu. Nah,
Makanya kita masukkan opportunity cost ini. Nah, yang keempat, bekerja dalam working capital requirement. Maksudnya apa? Kebutuhan akan tambahan modal kerja yang muncul dalam bentuk arus kas masuk dan arus kas keluar terkadang mismatch, nggak cocok. Nah, kita tahu namanya capital, oke? Namanya capital itu aset dikurangi liability. Ya, jadi misal asetnya itu 1 juta, liability-nya 500.000. Nah, berarti berapa capitalnya, berapa modalnya, berapa ekuitas kita? Ya tinggal 1 juta kurangi 500.000, ketemunya 500.000. Nah, kenapa gitu? Karena 1 juta sama dengan 500 tambah 500, 1 juta juga. Nah, berarti aset sama dengan liability plus equity. Makanya kalau kita ngitung working capital, konsep dasarnya itu adalah aset dikurangi liabilitas. Udah. Oke? Nah, sekarang kita udah tahu nih, bisa mengidentifikasi arus kas incremental. Lalu yang kedua, sub pokok bahasan kita yang kedua adalah memperkirakan arus kas proyek, forecasting, perakiraan. Jadi kita bisa memperkirakan berapa sih free cash flow-nya, apakah proyek ini nguntungin nggak gitu. Jadi kita bisa ngitung. Jadi kalau misal kita mau ngadain proyek, terus kita hitung, kita bisa loh ngitung cash keluar kita segini, cash masuk kita nanti segini, gini, nanti jadi untung gitu. Nah, itu bisa kita hitung dalam sini. Jadi analisanya di dalam sini tuh kita bisa menghitung, memperkirakan arus kas proyek atau forecasting gitu. Oke? Nah, jadi kita masuk langsung ke laporan keuangan proforma. Apa itu laporan keuangan proforma? Jadi perkiraan atas laporan keuangan forecasting. Jadi perkiraan forecasting atas laporan keuangan di masa depan. Jadi sekarang ini kita bisa loh nentuin perkiraan laporan keuangan kita di masa depan. Itulah enaknya kita kalau belajar ini. Jadi kita langsung tahu nih, oh ternyata perkiraan laporan keuangan kita di masa depan tuh sekian gitu. Nah, itulah fungsi kita belajar ini. Nah, lalu kita dapat menghitung arus kas bebas, free cash flow dengan menggunakan apa? Rumus. Rumusnya mana? Ini dia rumusnya. Nah, rumus free cash flow adalah net operating income atau NOI dikurangi tax. Itu kan jadi net operating profit after tax. Nah, ditambah sama depresiasi, jadilah operating cash flow. Oke, jadi rumus dari free cash flow, NOI dikurangi tax, itu jadi NOPAT. NOPAT itu kalau di Q semester sebelumnya itu EAT, earning after tax. Kalau NOI ini earning before income tax, EBIT. Jadi EBIT dikurangi tax jadi EAT, terus ditambah depresiasi expense jadi operating cash flow. Nah, di sini ada tambahan, kita kurangi sama capital expenditure. Apa itu CAPEX? Apa itu capital expenditure? Jadi, capital expenditure adalah anggap aja kayak fixed asset, gampangnya gitu. Jadi kalau ada pembelian fixed asset, berarti kan pembelian peralatan equipment katakanlah. Karena kita beli, berarti equipment kita naik, increase. Nah, kenapa di sini simbolnya negatif? Ya karena kalau kita beli equipment, kita pasti ngeluarin cash, ya enggak? Jadi equipment kita nambah, tapi cash kita berkurang. Makanya di sini aku negatifin. Udah dari rumusnya negatif. Nah, bisa nggak dia jadi positif? Bisa. Saat apa? Saat decrease in capital expenditure. Saat capex ini turun. Maksudnya apa? Saat ada penjualan aset tetap. Saat ada penjualan aset tetap, equipment kita ini turun. Jadi equipment ini turun. Nah, karena kita jual equipment turun, kita dapat cash. Dengan adanya cash masuk inilah membuat dia ditambah. Gitu. Nah, otomatis kalau dia decrease dia ditambah, kalau dia increase dia dikurang. Itu ya kata kuncinya teman-teman. Lalu kita kurangi juga dengan kenaikan NOWC. Apa sih itu? Jadi itu anggap aja kayak capital tadi itu sendiri. Jadi working capital kan sama dengan aset dikurangi liability nih, ya kan? Nah, apabila terjadi kenaikan di bagian capital, itu akan dikurangi dalam artian kenapa kok gitu? Karena rumusnya aja capital sama dengan aset dikurangi liability. Jadi misal nih aset kita turun, oke, itu bisa loh nyebabin capital kita naik. Nah, otomatis dengan increase-nya capital itu menyebabkan aset kita turun. Otomatis kalau aset kita turun, fokusnya pasti ke cash. Berarti cash kita juga mulai penurunan, makanya dia negatif kalau increase. Tapi kalau dia decrease ada penurunan NOWC, kita tambah nih. Gitu. Oke, teman-teman. Nah,
Lalu lanjut bahasan kita. Selanjutnya adalah tentang depresiasi. Jadi hal yang berkaitan dengan biaya depresiasi, pajak, dan arus kas itu kita tahu sendiri. Depresiasi udah dibahas di akuntansi keuangan menengah, udah dibahas di PAKM, udah dibahas di pengakun bahkan buat ngitung biaya depresiasi. Caranya gimana? Fokus demand Q. Fokus demand Q itu biasanya yang depresiasinya itu pakai strike line teman-teman. Jadi strike line. Rumusnya sama, strike line kan biasa ya. Harga perolehan dikurangi salvage value, nilai sisa, dibagi berapa sih masa manfaatnya gitu. Ini udah konsep dasar banget buat ngitung strike line. Nah, misal nih, contoh suatu perusahaan membeli sebuah peralatan, harganya 500.000. Ada tambahan biaya pengiriman, ada biaya instalasi, dan instalasi 50.000. Berarti kan perolehannya itu 500 ditambah 50. Oke? Berarti harga perolehan kita adalah 550. Ya enggak? Iya kan? Nah, ternyata diketahui masa manfaatnya 10 tahun dan nilai sisa salvage value-nya 25.000. 550 kurangi 25 dibagi tahunnya 10. Ya udah, berarti 525 dibagi 10 dapatlah 52.500 gitu. Jadi ini cuma ngitung depresiasi biasa kok. Nanti ada beberapa soal tuh biasanya suruh ngitung depresiasi dulu. Buat nyari apa? Buat nyari net operating income-nya sebelum masuk ke free cash flow gitu. Nah, lalu lanjut bahasan kita selanjutnya adalah langkah-langkah prosedur dalam perhitungan arus kas proyek. Nah, apa aja sih langkah-langkahnya? Jadi langkah-langkahnya adalah ada 4. Yang pertama kita estimasi arus kas operasi proyek. Yang kedua kita hitung kebutuhan modal kerja proyek. Yang ketiga kita menghitung kebutuhan pengeluaran modal, capital expenditure-nya. Yang keempat kita baru bisa menghitung free cash flow. Tapi nanti ini lebih jelasnya kita bahas langsung di soal ya. Nanti aku akan ngejelasin soal di LMS, soal 1 sampai 5 dan juga tambahan soal terkait buku Titman chapter 12 yaitu 12/16. Itu biasanya ada tuh tugas-tugas di kelas, di beberapa kelas yang dapat tugas itu. Nanti aku juga akan bahas di video selanjutnya. Nah, ini langkah-langkahnya aku buat nanti ya teman-teman. Oke, sekarang aku langsung masuk aja ke perhitungan NPV. Nanti aku juga bisa jelasin di Excel. Nanti aku jelasin di Excel perhitungan NPV cara cepetnya gimana. Biar dalam waktu katakanlah 15 detik kita udah dapat NPV secara langsung. Yang penting kita bisa ngitung free cash flow dulu. NPV ini belakangan bisa gitu, oke? Nah, lalu kita masuk ke subpokok bahasan kita yang ketiga. Apa itu? Yaitu inflasi dan penganggaran modal. Nah, ini aku nggak terlalu bahas banget ya teman-teman, karena ini cuma basic banget tentang inflasi dan capital budgeting. Apa itu? Jadi ada 2. Yang pertama, arus kas yang memperhitungkan inflasi masa depan disebut nominal cash flow. Nah, real cash flow adalah arus kas yang terjadi tanpa adanya inflasi. Jadi kalau arus kas yang menghitungin inflasi di masa depan itu nominal cash flow, kalau tanpa inflasi itu real cash flow. Gitu ya teman-teman. Jadi dengan inflasi nominal cash flow tanpa inflasi real cash flow. Terus arus kas nominal harus didiskontokan dengan tingkat nominal dan arus kas real harus didiskontokan dengan tingkat bunga real. Oke, ini cuma basic, jadi aku langsung masuk ke replacement proyek. Jadi gini teman-teman, dalam replacement proyek, penggantian proyek itu normalnya secara kalau di soal itu pada umumnya itu kayak kita gantiin yang lama dengan yang baru gitu. Tapi ada juga yang proyek perluasan. Jadi ada proyek perluasan yaitu kita ningkatin lingkup operasi namun tidak menggantikan aset. Jadi kita nggak perlu nyerahin aset lama kita. Ada, tapi secara umum itu investasi penggantian. Apa itu? Yaitu kita nyerahin aset lama untuk ngedapetin aset baru. Jadi peralatan lama kita jual buat ngedapetin peralatan baru. Itulah replacement proyek. Nah, jadi sebuah perolehan aset produktif baru menggantikan yang lama dikurangi aset produktif. Jadi yang lama diganti yang baru gitu. Biar apa? Biar operasi kita lebih baik lagi. Ada opportunity cost yang lebih baik di dalamnya. Itulah gunanya kita pakai replacement proyek. Nah, untuk soalnya nanti aku akan bahas di video berikutnya. Jadi stay tune di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.